Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 225. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 225 berjudul A Showdown Between Close Friends. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah pertarungan antara teman dekat. Anime Boruto episode 225 rilis hari Minggu tanggal 21 November 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 225 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah format ujian akhir adalah pertarungan yang sebenarnya. Pesaing yang tersisa melanjutkan pertandingan persahabatan mereka dan bertarung dengan sekuat tenaga melawan satu sama lain. Dan sekarang pertarungan antara Uchiha Sarada melawan Akimichi Chocho telah dimulai. Tentu saja genin lain yang berpartisipasi dalam ujian Chunin juga hadir. Kalaki yang diundang oleh Naruto serta Shinki dan rekan-rekannya yang datang untuk mengamati dari desa Sunagakure memperhatikan pertandingan. Mereka berdua, Sarada dan Chocho, berjanji untuk melakukan pertandingan serius. Sementara itu mereka tampaknya berimbang. Semua orang menahan nafas untuk mengantisipasi saat mereka dengan seksama mengawasi pertarungan. Dengan mereka berdua berada pada level yang sama dalam kemampuan mereka, apa hasil dari pertarungan antara teman dekat ini? Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 225 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 225 tidak mengadaptasi manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 225 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut dengan episode filler. Meskipun tidak mengadaptasi manga Boruto, namun anime Boruto episode 225 ini tetap menarik untuk ditonton karena berisi pertarungan antara Uchiha Sarada melawan Chocho. Sebelumnya kita sudah melihat pertarungan antara Iwabe melawan Wasabi. Kemudian pada anime Boruto episode 225 kita akan melihat pertarungan antara Uchiha Sarada melawan Chocho. Ini akan menjadi sangat menarik karena kita tahu sendiri Sarada dan Chocho adalah sahabat dekat. Namun pada anime Boruto episode 225 ini mereka malah bertarung. Mereka berdua juga berjanji akan bertarung serius. Di sini admin sudah merangkum fakta-fakta menarik yang ada pada anime Boruto episode 225. Berikut adalah fakta menarik anime Boruto episode 225. Fakta menarik yang pertama adalah kekuatan Uchiha Sarada. Uchiha Sarada adalah seorang kunoichi dan anggota klan Uchiha dari Konoha Gakure. Karena dia tumbuh dewasa tanpa ayahnya, Sarada pada awalnya berjuang untuk memahami siapa dirinya atau apa yang seharusnya dia lakukan. Sarada merupakan putri dari Sasuke dan Sakura. Dia dibesarkan di desa Konoha hanya oleh ibunya. Tingkat yang tepat dari kemampuan Sarada tidak diketahui, tetapi Chocho Akimichi menyatakan bahwa Sarada harusnya bisa lulus ujian kelulusan dengan mudah karena garis keturunannya. Dari pelatihan dengan ibunya, Sarada tampaknya lebih memilih bertarung pada jarak dekat dan pertarungan dengan tangan kanan. Gaya bertarungnya terutama mengandalkan tinjunya. Seperti Sakura, Sarada terbukti sangat berbahaya dalam jarak dekat. Dia memiliki kelincahan tingkat tinggi untuk usianya. Dia juga telah menunjukkan refleks yang cepat. Sarada memiliki cakra ekstrim dan kuat. Seperti ibunya Sakura, Sarada memiliki kontrol cakra yang sangat mengesankan bahkan di usia muda. Dengan demikian, dia mengontrol dan melepaskannya dari satu titik di tubuhnya dengan waktu yang tepat, yang menyerupai kekuatan super. Dengan demikian, melalui tinjunya, dia bisa melepaskannya sebagai kekuatan yang luar biasa yang mampu menghancurkan daerah sekelilingnya. Sarada mampu membangkitkan Sharingan pada usia yang sangat muda. Dengan pengalaman bertemu ayahnya, memacu kebangkitannya. Sharingannya memiliki satu tomoe di setiap mata. Ini memberinya kemampuan untuk mengamati dan membedakan aliran cakra. Dari segi kekuatan, sepertinya Sarada memiliki keunggulan dibandingkan Chocho. Selain Sharingan, Sarada memiliki kekuatan mengerikan yang disebut Chidori. Tapi nampaknya Sarada tidak tega menyerang Chocho menggunakan Chidori, karena Chocho itu sangat berbahaya. Chidori bisa saja membunuh Chocho dalam pertandingan. Karena Chocho adalah teman dekat Sarada, Sarada tidak mungkin tega membunuh teman dekatnya. Fakta menarik yang kedua adalah kekuatan Chocho. Akimichi Chocho adalah ninja perempuan atau bisa dipanggil kunoichi dari desa Konoha dan dia berasal dari klan Akimichi. Ia bergabung dengan Yamanaka Inojin dan Nara Shikadai. Mereka membentuk trio Inoshikacho, generasi terbaru di era Boruto.
Chocho adalah anak dari Choji dan Karui. Chocho memiliki 2 tipe cakra. Chocho memiliki banyak potensi kekuatan. Dia memiliki 2 tipe cakra. Salah satunya adalah elemen petir yang dia peroleh dari ibunya, dan kekuatan lain yang dia dapat dari garis keturunan ayahnya. Salah satunya adalah kemampuan untuk meregangkan tubuhnya. Sebenarnya banyak dari kemampuan Chocho yang tidak bisa admin sebutkan satu persatu. Sampai saat ini kemampuan Chocho sudah meningkat. Apakah dia akan berhasil menang melawan Sarada di pertandingan ujian akhir Chunin? Fakta menarik yang ketiga adalah membuat fans bernostalgia. Sebagai fans Naruto, kalian pastinya sudah tahu bahwa pertandingan persahabatan seperti ini pernah terjadi di era Naruto sebelum Naruto Shippuden. Waktu ujian Chunin yang lalu, di era Naruto, Sakura pernah bertarung dengan Ino di pertandingan 1 lawan 1. Dalam pertandingan Sarada melawan Chocho ini membuat kita mengingat pertarungan Sakura melawan Ino di ujian Chunin dulu. Karena persahabatan Sakura dan Ino mirip sekali dengan persahabatan Sarada dan Chocho. Pastinya pertarungan persahabatan antara Sarada dan Chocho menarik untuk ditonton. Fakta menarik yang keempat adalah keadaan Mitsuki dan Boruto. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Boruto dan Mitsuki sedang menyelidiki komplotan orang-orang misterius yang menculik dan membawa Amado ke kereta. Karena kesibukan yang dilakukan Boruto dan Mitsuki ini, mereka menjadi telat untuk mengikuti ujian akhir Chunin. Dan apakah Boruto dan Mitsuki bisa mengikuti ujian akhir Chunin? Hal ini menarik untuk kita ketahui di anime Boruto episode 225. Fakta menarik yang kelima adalah pertarungan persahabatan yang epik dan dramatik. Sarada dan Akimichi Chocho adalah sahabat dekat. Dan yang membuat menarik adalah dalam anime Boruto episode 225, mereka bertarung 1 lawan 1 untuk merebutkan gelar Chunin. Tentunya pertarungan ini akan menjadi epik dan dramatik. Ditambah lagi dalam spoiler disebutkan bahwa Sarada dan Chocho berjanji untuk melakukan pertarungan serius. Itu artinya mereka berdua tidak akan tanggung-tanggung menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk memenangkan pertarungan persahabatan ini demi mendapatkan gelar Chunin. Dan untuk siapa pemenangnya di pertarungan ini, jawabannya bisa kita lihat di anime Boruto episode 225. Itulah 5 fakta menarik anime Boruto episode 225. Sebagai tambahan ilmu untuk kalian, admin akan menjelaskan mengenai arti sahabat atau persahabatan. Karena persahabatan ini ada kaitannya dengan anime Boruto episode 225, di mana Uchiha Sarada dan Akimichi Chocho yang merupakan sahabat dipaksa bertarung untuk merebutkan gelar Chunin. Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara 2 atau lebih entitas sosial. Dalam pengertian ini, istilah persahabatan menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan perasaan. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain, seringkali hingga pada altruisme. Selera mereka biasanya serupa dan mungkin saling bertemu, dan mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Mereka juga akan terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Namun bagi banyak orang, persahabatan seringkali tidak lebih daripada kepercayaan bahwa seorang atau sesuatu tidak akan merugikan atau menyakiti mereka. Nilai yang terdapat dalam persahabatan seringkali apa yang dihasilkan ketika seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten nilai yang terdapat dalam persahabatan itu. Nilai yang terdapat dalam persahabatan itu antara lain yang pertama adalah kecenderungan untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain. Yang kedua adalah simpati dan empati. Yang ketiga adalah kejujuran, barangkali dalam keadaan-keadaan yang sulit bagi orang lain untuk mengucapkan kebenaran. Yang keempat adalah saling pengertian. Seringkali ada anggapan bahwa sahabat sejati sanggup mengungkapkan perasaan-perasaan yang terdalam yang mungkin tidak dapat diungkapkan kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit, ketika mereka datang untuk menolong. Dibandingkan dengan hubungan pribadi, persahabatan dianggap lebih dekat daripada sekedar kenalan. Meskipun dalam persahabatan atau hubungan antar kenalan terdapat tingkat keintiman yang berbeda-beda. Bagi banyak orang, persahabatan dan hubungan antar kenalan terdapat dalam kontinum yang sama. Disiplin-disiplin utama yang mempelajari persahabatan adalah sosiologi, antropologi, dan zoologi. Berbagai teori tentang persahabatan telah dikemukakan. Di antaranya adalah psikologi sosial, teori pertukaran sosial, teori keadilan, dialektika, relasional, dan tingkat keakraban. Sebenarnya kata sahabat
berasal dari bahasa Arab sahabah atau as-sahabah yang pada mulanya merujuk pada sahabat Nabi. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Karena pada manga Boruto chapter tersebut ada beberapa cerita dan adegan yang sudah diadaptasi, jadi admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi saja. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada dua anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto kemudian melihat segel karma di telapak tangan kanannya, kemudian langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Kemudian Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya Data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Kawaki mengatakan, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Code, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Code yang sedang mendekat ke arahnya. Code sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Code, penjaga pintu gerbang mengatakan, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Code menjawab, "Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk." Penjaga gerbang mengatakan, "Maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana." Code mengatakan, "Cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini." Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, "Berhenti, ini peringatan terakhir." Code lalu mengatakan, "Ya, sebelum kalian mati." Setelah Code menuju ke fasilitas pengikut Boro dan bertemu dengan para penjaga gerbang di tengah hujan salju, adegan kemudian beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal. Sama seperti anak lain yang mati, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma." Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya. Lalu Code langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang.
dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Sage Ninja, mirip dengan Garou. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Code kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Code mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Code berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Code yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Code muncul dari sabuk hitam ini dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Code langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Code menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Code melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Code mengalungkan sabuk hitam ke penjaga gerbang yang memakai masker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker kemudian memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Code. Code memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Code muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang bermasker kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Code. Sabuk hitam Code terhubung dalam satu dimensi. Code lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker mengatakan, "Tidak, jangan." Code kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Code yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Code mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Code lalu berjalan ke arah pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Code mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan yang fatal. Kemudian beralih ke patung Hokage ke-7 tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto kemudian menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi si Code ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jiken tak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi dia bukan wadah siapapun." Boruto mengatakan, "Memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain." Kawaki mengatakan, "Kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi." Boruto kemudian berdiri dan mengatakan, "Ayah tak punya lagi kekuatan Kurama. Jadi dia tak sekuat dulu. Lagi pula kita tak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Code itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini?" Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, "Kau ini bicara apa?" Boruto lanjut mengatakan, "Kami berlatih. Ayo kita pergi." Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, "Astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen?" Code mengatakan, "Jigen sudah mati. Dan sepertinya Boro juga." Bug mengatakan, Hei, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi?" Code menjawab, "Banyak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida?" Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, "Kau ini bicara apa?" Code menjawab, "Aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku padanya." Bug mengatakan, "Aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh. Tapi apa kau yakin Boro sudah mati?"
Jika kau berbohong, aku akan. Melihat wajah Code yang diam dan serius, Buck percaya jika Boro sudah mati. Buck lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Ada berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Buck mengatakan kepada Code, ini. Tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Ada. Ada tertidur di dalamnya. Setelah melihat Ada, Code mengatakan, halo Ada, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Kemudian cerita berlanjut. Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Ada. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Buck menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Ada. Namun Buck agak keberatan untuk melepaskan Ada, karena Ada tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Ada ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Ada. Di sini, Ada akhirnya keluar dari kapsulnya. Code menyapa Ada, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Ada. Ada sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code. Namun secara tiba-tiba, Code menusuk Ada dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Ada. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Ada. Jika Ada tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuhnya sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Ada lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai kemauan Code. Itu salah satu kekuatan Ada. Ada mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Ada tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tak sedap. Ada kemudian menyuruh Buck untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Buck pun pergi ke bar dan menunggu Ada. Code menanyakan kepada Buck apakah Ada tertarik dengan Code. Buck lalu mengatakan kepada Code bahwa Ada sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Ada. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Ada. Code sudah tamat. Code heran dengan Ada. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Ada masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Ada tiba ke bar. Ada menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Ada bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Ada sangat bosan, namun kadang Ada melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Ada mengetahui kematian Isshiki dan saat Code berbicara dengan jiwa Isshiki. Itulah informasi dan spoiler anime Boruto episode 225, cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.